Eee, filsafat ini ada beberapa. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas keberadaan, berkaitan dengan analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Contohnya di situ ada, ontologi, kosmologi, humanologi, dan teologi. Kemudian ada epistemologi, merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Contohnya di situ ada, eee, empirisme, rasionalisme, dan idealisme. Ada metodologis. Metodologis itu merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas metode, tata cara, teknik, dan jalan yang dirancang untuk membahas dan proses memperoleh pengetahuan jenis apapun. Di sini ada metode, ilmiah dan ada metode filsafat. Kemudian logika adalah cabang filosofi yang membahas penalaran. Penalaran adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya. Contoh di sini menjadi induktif dan deduktif. Kemudian ada yang etika atau etis, merupakan satu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Moralitas suatu himpunan ide mengenai hal-hal yang baik dan buruk pada perilaku manusia. Kemudian yang terakhir adalah estetika. Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan, yang membahas bagaimana keindahan terbentuk, bagaimana dapat merasakannya. Ini dibagi menjadi pengalaman seni dan seninya sendiri. Kemudian selanjutnya Pak Erwin, sebenarnya aspek filsafat itu dibagi sebelumnya sudah dijelaskan mungkin di awal. Ada ontologi, adalah hakikat keberadaan atau realitas. Ini membahas sebenarnya apa yang dipelajari dari ilmu itu. Kemudian ada epistemologi, itu cara memperolehnya seperti apa. Jadi kalau dipertanyakan bagaimana caranya begitu. Kemudian ada aksiologi, adalah nilai dan manfaat ilmunya. Nah, ini membahas bagaimana ilmu itu untuk apa, manfaatnya sebagaimana. Oke, dari saya sekian. Silakan dilanjutkan. Ngomongin. Ya, saya tentang sejarah singkat perkembangan filsafat. Ada beberapa perkembangan filsafat. Yang pertama adalah filsafat Yunani kuno. Pada masa ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari pola pikir metasentris menjadi logosentris. Metasentris itu adalah pola pikir manusia yang percaya dengan mitos-mitos. Pada masa ini metasentris ini berubah menjadi logosentris karena manusia mulai berpikir secara logika. Dan pada abad ini juga terjadi pergeseran sistem kepercayaan natural religion menjadi sistem kepercayaan cultural religion. Jadi kalau natural religion itu dia masih terpisah dengan Tuhan ya. Sedangkan kalau cultural religion dia lebih pemikirannya lebih bebas. Tokoh-tokoh pada masa filsafat Yunani kuno ini adalah Thales, Demokritus, Aristoteles, Hippocrates. Kemudian pada filsafat pada abad pertengahan, pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Pada masa ini, pada abad pertengahan ini, filsafat dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Pada masa ini pula berkembang pemikir-pemikir Islam. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Thomas Aquinas, Abelardus, Anselmus, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Next, Pak Erwin. Kemudian pada masa filsafat modern, masa ini diawali dengan munculnya Renaissance dan humanisme. Pemikiran filsafat pada masa ini mendasarkan pada akal pikiran dan pengalaman atau yang disebut antroposentris. Pemikiran filsafat pada masa ini diarahkan pada upaya manusia menggunakan berbagai penemuan-penemuan ilmiah.
Jadi sepertinya sudah ada teknologi sederhana yang digunakan oleh manusia. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah George Berkeley, Rousseau, Immanuel Kant. Kemudian filsafat kontemporer, ciri khas pemikiran filsafat pada masa ini adalah desentralisasi manusia. Pada masa ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neohegelianisme. Tokoh-tokohnya Nietzsche, Sartre. Kemudian metode-metode dalam filsafat. Yang pertama yaitu metode induktif, merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Dan induksi mengambil jalan tengah, yakni di antara jalan yang memeriksa cuma satu bukti saja dan jalan yang menghitung lebih dari satu, tetapi boleh dihitung semuanya, satu persatu. Induktif mengandaikan bahwa karena beberapa tiada semuanya di antara bukti yang diperiksanya itu benar, maka sekalian bukti yang lain sekawan, sekelas, dan dia benar pula. Kemudian metode deduktif. Deduktif berasal dari bahasa Inggris deduction yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum. Menemukan yang khusus dari yang umum, lawannya induksi atau lawannya induksi. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pada induksi, kita berjalan dari bukti naik ke undang. Pada cara deduksi, ada sebaliknya. Kita berjalan dari undang ke bukti. Kalau kita bertemu kecocokan antara undang dan bukti, maka barulah kita bisa bilang bahwa undang itu benar. Kemudian metode fenomenologi, yaitu sebagai metode filsafat yang digunakan Husserl bertujuan untuk menerangkan bahwa pengetahuan manusia betul-betul mempunyai Wesentroph of Geistlichkeit. Artinya kita mengerti dan dalam pengertian itu kita dapat mengatakan bahwa pengertian itu mempunyai objek. Untuk mencari pemecahan persoalan tersebut harus dilihat pengalaman manusia sehari-hari dalam mengalami pengertian. Seringkali manusia menjumpai hal-hal yang menggelapkan, yang mempersukar atau merintangi tercapainya kebenaran. Kemudian metode dialektika berasal dari bahasa Yunani yaitu dialektos, yaitu pembicaraan dan perdebatan atau pidato adalah metode di mana penalaran yang bertujuan untuk memahami hal-hal secara konkret dalam semua gerakan, perubahan, dan interkoneksi kita dengan sisi-sisi yang berlawanan dan saling bertentangan dalam kesatuan. Bukan hanya itu, dialektika juga menjelaskan bahwa perubahan dan pergerakan melibatkan kontradiksi dan hanya dapat terjadi melalui kontradiksi itu. Jadi bukannya sebuah garis progres yang mulus dan tak terputus-putus. Melalui dialektika, kita mendapati satu garis yang di sana sini disela dengan periode-periode yang mendadak dan meledak-ledak, di mana akumulasi dari perubahan-perubahan yang kecil-kecil menjalani satu percepatan yang tinggi, di mana kuantitas diubah menjadi kualitas. Dialektika adalah logika dari kontradiksi. Ya. Kemudian dilanjutkan relevansi filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Relevansi filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana filsafat membantu kita memahami dunia? Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu ada seorang siswa yang bertanya, apakah dunia yang kita lihat ini nyata atau hanya ilusi? Dengan berpikir secara filosofis, dia belajar tentang realisme dan idealisme, yaitu dua pandangan tentang realitas. Dalam prakteknya, ini membantunya memahami bahwa cara kita melihat dunia bisa dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, atau bahkan bias kognitif. Artinya, ketika seorang membaca berita dari berbagai sumber,
Filsafat mengajarkan untuk berpikir kritis dan tidak langsung mempercayai informasi tanpa analisis mendalam atau epistemologi. Next, Pak. Sudah, Bu. Contoh lainnya, di sini ada peran filsafat dalam pengambilan keputusan dan etika. Contohnya yaitu ada seorang manajer perusahaan menghadapi dilema. Apakah harus memecat seorang karyawan yang sering absen karena alasan kesehatan atau memberinya kesempatan dengan mengurangi beban kerja? Artinya, jika ia mengikuti deontologi atau Kantian ethics di sini menyatakan ia akan berpegang pada aturan dan prinsip moral. Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Maka ia akan mempertimbangkan solusi yang manusiawi. Jika menggunakan utilitarianisme, ia akan menimbang mana yang lebih membawa manfaat, yang lebih besar bagi perusahaan dan bagi karyawan lainnya. Filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, dalam bidang kedokteran contohnya, seorang ilmuwan mengembangkan vaksin baru. Sebelum menyatakan vaksin ini aman, ia mengikuti metode ilmiah yang didasarkan pada filsafat ilmu. Misalnya falsifikasi dari Karl Popper. Artinya, sebelum menerima teori, ilmuwan tidak hanya mencari bukti yang mendukung, tetapi juga mencoba membuktikan teori tersebut itu salah. Seorang dokter mempertimbangkan etika kedokteran sebelum menerapkan teknologi medis baru, memastikan bahwa itu tidak merugikan pasien. Selanjutnya, tantangan dalam mempelajari filsafat. Baik, Dengan apa Bu saja? Ya, Ya. tolong di itu lagi Pak, slide-nya barusan ke ke next ya, apa ke back nih? Oke, baik teman-teman. Sekarang apa saja sih tantangan dalam mempelajari filsafat? Next Pak. Ya, yang pertama adalah kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Nah, mengapa ini menjadi salah satu tantangan bagi kita? Karena seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa otak manusia itu cenderung lebih mudah memahami hal-hal yang konkret daripada dan dapat diindra gitu. Sedangkan filsafat ini konsepnya abstrak, di mana memerlukan kemampuan untuk berpikir secara mendalam dan reflektif gitu yang tidak selalu mudah bagi semua orang. Dan bahasa filsafat seringkali kompleks dan teknis yang dapat menambah kesulitan dalam memahami konsep-konsep tersebut. Next, Pak. Kemudian yang kedua adalah keragaman pandangan dan interpretasi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi keragaman pandangan sama ya dapat membingungkan gitu, terutama bagi pemula. Artinya bagi seseorang yang baru belajar filsafat gitu, sehingga ini sulit untuk menentukan mana pandangan yang menurut ia benar atau lebih baik gitu. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan relativisme, yaitu keyakinan bahwa semua pandangan sama benarnya. Next. Kemudian bagaimana sih cara kita mengatasi tantangan? Nah, yang pertama ini banyak membaca. Artinya kita dapat membaca karya-karya filsuf klasik dan kontemporer, membaca buku-buku pengantar filsafat, seperti itu. Kemudian berpikir kritis. Artinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang konsep-konsep yang sedang kita pelajari. Atau juga bisa menganalisis argumen-argumen filosofis untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka. Terakhir, kita bisa berdiskusi secara terbuka, yaitu bergabung dengan kelompok diskusi filsafat atau mengikuti kuliah dan seminar filsafat, seperti itu. Kemudian, kesimpulannya,
Filsafat adalah cabang ilmu yang berfokus pada kajian mengenai berbagai pertanyaan fundamental tentang kehidupan, pengetahuan, realitas, moralitas, eksistensi, pikiran, dan bahasa. Oke, terima kasih untuk materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai studi kasus filsafat ilmu mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pada Bu Sari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Kesi. Studi kasus filsafat ilmu dari tugas kelompok 1 mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan. Latar belakangnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi telah digunakan dalam berbagai bentuk, seperti komputer, tablet, dan smartphone. Penggunaan teknologi dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar, memperluas aksesibilitas pendidikan, dan meningkatkan efisiensi proses belajar. Permasalahannya, penggunaan teknologi dalam pendidikan menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana sih teknologi itu mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar? Permasalahan yang kedua, apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan efektif dan efisien? Analisis masalahnya, yang pertama adalah bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar. Di sini pengaruhnya pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya diantaranya yaitu ada aksesibilitas yang lebih luas. Contohnya, teknologi memungkinkan siswa dan guru mengakses berbagai sumber belajar dari mana aja dan kapan aja. Yang kedua, meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan. Dalam meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan, penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif, misalnya bisa dengan Kahoot, Quizizz, Padlet, Canva, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran. Jadi gugup. Contohnya di sini teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pengaruh negatifnya apa sih? Pengaruh negatifnya itu ketergantungan pada teknologi. Ya. Jadi siswa itu misalnya yang terlalu terbiasa dengan teknologi mungkin akan mengalami kesulitan dengan berpikir kritis dan pemecahan masalah tanpa bantuan perangkat digital. Yang kedua, pengaruh negatifnya yaitu kurangnya interaksi sosial. Jadi penggunaan teknologi itu dalam pembelajaran, contohnya pembelajaran daring itu dapat mengurangi interaksi langsung antara siswa dengan guru, contohnya. Ya. Pengaruh negatif yang ketiga yaitu kesenjangan aksesibilitas. Contohnya yaitu teknologi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengalihkan perhatian siswa dari proses pembelajaran, misalnya membuka media sosial atau bermain game saat belajar dan lainnya saat belajar daring. Yang ketiga itu distraksi digital. Ya, distraksi digital itu tadi contohnya ya. Jadi saat belajar anak bisa juga dengan dia membuka media sosial yang lainnya atau bermain game dan yang lainnya. Analisis masalah yang kedua yaitu apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan itu efektif dan efisien. Efektif itu yang bagaimana? Efektif itu yaitu meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Fleksibilitas dalam pembelajaran. Efisiensinya apa? Teknologi dalam pendidikan. Itu penghematan waktu dan biaya. Yang kedua adalah kesenjangan digital dan aksesibilitas. Next. Tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan ini yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Ya, penggunaan teknologi yang berlebihan itu dapat membuat ketergantungan
ya, dan mengurangi kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kedua, yaitu tantangannya kurangnya interaksi sosial, yaitu antara, contohnya ya, antara siswa dengan guru. Dalam penggunaan teknologi, misalnya seperti contoh zaman COVID, pembelajaran daring, itu komunikasi antara siswa dan guru itu berkurang. Jadi, yang ketiga, kesenjangan aksesibilitas. Jadi penggunaan teknologi itu dapat memperluas aksesibilitas pendidikan, namun juga dapat memperluas kesenjangan ya antara siswa yang memiliki akses teknologi dengan siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi. Dan yang keempat adalah tantangannya yaitu distraksi digital. Yaitu ketika menggunakan perangkat digital, beberapa siswa mungkin tergoda untuk membuka media, bermain game selama pelajaran berlangsung, sehingga mengurangi fokus mereka dalam belajar. Next, Pak. Tindakan atau solusinya itu seperti apa? Yang pertama yaitu kita mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Yang kedua mungkin dengan pendekatan hybrid atau blended learning. Yang ketiga peningkatan interaksi sosial. Dan yang keempat penyediaan perangkat dan internet gratis. Yang kelima penguatan disiplin digital. Jadi kesimpulannya, penggunaan teknologi dalam pendidikan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan efektif dalam pengajaran. Namun, tantangan seperti ketergantungan teknologi, kurangnya interaksi sosial, kesenjangan aksesibilitas, tetap menjadi perhatian. Dengan strategi yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengorbankan aspek penting lainnya. Penggunaan teknologi dalam pendidikan perlu penelitian lebih lanjut dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut efektif dan efisien. Ya, selain itu perlu juga mempertimbangkan dampak sosialnya dan etis dari penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sekian dari kelompok kami mengenai studi kasus, selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Kes. Ya, terima kasih Bu Sari atas pemaparannya mengenai studi kasus berkaitan dengan pengantar filsafat ilmu, yaitu mengenai penggunaan teknologi. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami buka untuk 3 pertanyaan. Bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, silahkan tekan tombol raise hand-nya. 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Ayo, lanjut Pak Heri Sumarno. Boleh? Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen filsafat dan Mohon teman-teman. maaf Pak Heri, suaranya bisa lebih besar sedikit. Oke. Jelas? Ya, jelas. Oke. Semangat semua ya, masih puasa nih. Ngantuk-ngantuk dikit mah wajar lah. Gitu ya. Pertanyaan saya sederhana. Gini. Apakah filsafat itu ada di semua cabang disiplin ilmu? Begitu. Ke kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri Sumarno. Saya konfirmasi sedikit ya. Apakah filsafat ada di semua cabang ilmu gitu ya? Ya, di semua disiplin Ya. ilmu. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Ibu Desi Natalia. Ini kayaknya hari ini banyak yang nanya ya. Raise hand semua nih. Ya, Bu Desi Natalia, boleh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Bu, ini saya dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1 mengenai kan tadi di dalam studi kasusnya kelompok 1 itu mengenai teknologi ya Bu ya. Iya. Nah, tadi dipaparkan oleh Bu Sari bahwa pengaruh negatif pada si murid atau peserta didik itu mereka tidak dapat berpikir kritis gitu. Sedangkan dalam sekarang itu perlu banget yang namanya siswa atau murid itu untuk berpikir kritis gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara supaya membantu si murid itu bisa berpikir kritis tanpa mengurangi penggunaan teknologi? Yang kita tahu
bahwa teknologi itu sangat menunjang sekali untuk pembelajaran gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak sih cabang dari filsafat yang dapat membantu mengembangkan lagi berpikir kritis si murid itu? Seperti itu. Ya, bentar. Ya, terima kasih Bu Desi. Satu lagi ya untuk sesi 1 ya. Ya, Pak Syahbani, saya urutan dari saya aja ini raise hand-nya, Pak Syahbani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya perhatikan tadi, ilmu filsafat itu sama dengan ilmu pencari kebenaran yang mana mencari berbagai bukti untuk memastikan kebenaran tersebut, ya Bu ya. Iya, Pak. Dari penjelasan tadi, yang jadi pertanyaan itu yang ada dua nih Bu. yang mendasar saja, apa itu kebenaran yang disebut dengan kebenaran itu, dan apa yang benar dan yang salah. Cara membedakannya itu seperti apa Bu di filsafat? Itu aja Bu, mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk sesi 1 kita hanya buka 3 pertanyaan dulu ya, Bapak Ibu, biar mengakomodir semua. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Pak Heri Sumarno, apakah filsafat ada di semua cabang disiplin ilmu? Ya, rekan-rekan kelompok 1. Baik, mungkin Siapa yang saya bersedia akan menjawab? mencoba Iya. ya menjawab dari pertanyaan Pak Heri ya Bu ya. Iya, silakan Bu Herbeta. Oke. Di mana pertanyaannya tadi, apakah filsafat ilmu ada di semua disiplin cabang ilmu? Jawabannya yaitu iya, Pak, ya. Karena filsafat itu ada di semua disiplin cabang ilmu. Dikarenakan setiap ilmu itu memiliki dasar yang konseptual, metode berpikir dan refleksi kritis. Di mana contoh filsafat yang hadir dalam berbagai ilmu itu ada di antaranya, contohnya yang pertama itu ada filsafat matematika, di mana di sini menyelidiki konsep dasar matematika, ya seperti angka, ruang, dan sebagainya. Kemudian ada filsafat fisika, ada kimia, kemudian ada juga biologi, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab kali ya Pak Heri. Iya Bu. Iya, gimana Pak Heri? Sudah Sepakat, saya sepakat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Itu ya, ikan cepat, ikan gabus ya. Lebih cepat. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, selanjutnya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Bu Desi Natalia dengan Pak Syahbani. Pertanyaan yang kedua dari Bu Desi Natalia, berdasarkan studi kasus tentang teknologi tadi mengenai pengaruh negatif teknologi, yaitu peserta tidak dapat berpikir kritis. Nah, bagaimana caranya supaya membantu berpikir kritis tanpa mengurangi dari teknologi tersebut? Ya, teman-teman kelompok 1. Coba saya bantu ya Bu. Ya, Bu Oi, silahkan. Ada 2 pertanyaan dari Bu Desi Natalia. Herbeta mau jawab? Bu Herbeta atau Bu Ais? Ayo siapa duluan nih? Ya, atau Bu Lilis dulu Mungkin boleh. saya juga bisa Ya, mungkin bisa nambahin, Bu. bergantian ya Bapak Ibu ya. Ya. Boleh. Ya, mungkin ini saya sedikit saja. Ya, Bu Ais silakan. Bagaimana caranya membantu siswa untuk berpikir kritis tanpa meninggalkan teknologi? Jadi teknologi itu kan tetap dia di bawah di bawah ini ya, tetap manusia yang menggunakan, tetap otak kita yang berpikir. Makanya secanggih apapun teknologi yang kita gunakan untuk siswa, itu tetap harus ada ininya ya, tetap harus ada fasilitatornya ya, yaitu guru. Jadi tidak dibiarkan siswa itu menggunakan sendiri teknologi itu ya, smartphone atau laptop atau apapun tanpa arahan-arahan dari guru. Jadi mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain itu bisa digantikan oleh ini ya, oleh teknologi ya, oleh robot gitu ya. Tapi satu-satunya pekerjaan yang
tidak bisa digantikan itu adalah kita sebagai guru. Kalau bagaimanapun canggihnya teknologi pada masa sekarang ini. Jadi tetap harus ada panduannya dari guru Saya tanya ini menggali bagaimana sepakat nih cara ilmu berpikir siswa. filsafat itu sama dengan ilmu Terima kasih Bu pencarian Siti. Silakan kebenaran bila yang ada yang lain dimana yang mau menambahkan dari mencari kelompok. berbagai bukti untuk memastikan Maaf kebenaran. Pak Syahbani, maaf bisa di mute dulu Pak Syahbani. Mohon maaf. Iya, iya. Ya, baik rekan-rekan yang lain ada yang bisa menambahkan mungkin? Tadi Bu Lilis atau Pak Erwin? Saya dulu. Ya mungkin saya tambahkan. Iya, silakan. Jadi dari penerapan dari bisa terapkan tentang filsafat pragmatisme yang ditekankan oleh John Dewey. Jadi praktik pembelajaran berfokus pada pengalaman praktis dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, guru mengintegrasikan alat digital seperti platform pembelajaran daring, simulasi, dan aplikasi interaktif untuk memberikan pengalaman langsung pada siswa. Jadi siswa memungkinkan untuk menyelesaikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti simulasi eksperimen, sains, atau proyek kolaboratif dengan konteks dunia digital. Jadi biar mereka langsung bersinggungan dengan teknologi tersebut, biar semakin bisa berpikir kritis. Kemudian juga bisa diterapkan filsafat konstruktivisme, yaitu pembelajaran berbasis partisipasi dan kolaborasi. Jadi guru-guru yang terlibat dalam penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja secara kolaboratif menggunakan alat digital untuk memecahkan masalah yang kompleks. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai fasilitator bagi siswa untuk mengakses informasi, berbagai ide, dan merefleksikan pemahaman mereka. Jadi itu yang saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Erwin. Bu Lilis, mau menambahkan lagi? Iya, benar tadi yang tanya siapa ya Bu ya? Tuh, Bu Desi Natalia. Bu Desi Natalia, sebenarnya memang Iya. kalau kita lihat digital itu ada yang negatif dan yang negatifnya mungkin tadi tidak bisa anak-anak kadang-kadang menggunakannya misalnya kayak pada saat menjawab itu langsung tanya ChatGPT atau misalnya jadi mereka tidak berpikir secara sendiri begitu. Mungkin penting juga di sini kita mengelola sosial emosional mereka dengan memberikan keyakinan atau memberikan aturan-aturan di awal pembelajaran penggunaan teknologi itu seperti apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka bisa gunakan, dan mereka juga mungkin dikasih tantangan sehingga teknologi itu digunakan bukan untuk mencontek atau mengambil itu, tapi mencari ide. Nanti mereka bisa kembangkan sendiri, gitu. Terima kasih Bu. Iya, makasih Bu Lilis ya. Bu Desi Natalia, bagaimana? Jadi teknologi ini di sini tidak harus hanya sekedar alat bantu untuk anak-anak ya, Bu Desi. Bagaimana? Oke, berarti tadi yang supaya murid dapat berpikir kritis tanpa mengurangi penggunaan itu berarti harus si gurunya itu tuh kayak menjadi fasilitator, maksudnya mengarahkannya supaya peran teknologinya itu sendiri itu nggak sampai menggantikan si guru tersebut, sehingga ketika si gurunya sebagai fasilitator mengarahkan murid-muridnya dapat berpikir kritis dengan bantuan teknologi. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Oke. Terus tadi cabang filsafat yang dapat mengembangkan berpikir kritis tadi dari Pak Erwin, yang saya tangkap itu ada pembelajaran secara konstruktivisme dan juga pembelajaran proyek, yang itu dia berbasis, kalau proyek kan kita tahu adanya kolaborasi di situ untuk meningkatkan mungkin menghasilkan sebuah proyek di mana proyek itu didapatkan dari hasil berpikir kritis mereka. Ya, berarti cabang filsafatnya dapat ya Bu ya.
Iya, alhamdulillah sudah. Oke, terima Ya, kasih ya, kelompok 1. sama-sama Masya Allah. Bu Assalamualaikum. Desi Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Syahbani ada 2. Ilmu filsafat itu ilmu mencari kebenaran. Nah, apa itu kebenaran dan bagaimana cara membedakan apa yang benar dan apa yang salah dalam filsafat? Baik, teman-teman kelompok 1. Ya, Baik. saya. Siapa dulu? Oh iya. Oh, Ya Pak. Iya, Bu Herbeta ya? Atau siapa tadi? Ya udah nggak apa-apa Bu. Saya silakan mencoba. Bu Herbeta ya. Bu Is tadi ya? Oh, Bu Eis. Bu Eis, Bu Herbeta atau saya? Boleh Bu Eis dulu boleh? Tadi duluan? Gantian Ya, nanti. kalau saya untuk membedakan yang benar dan yang salah dalam filsafat, kalau bagi saya sesuatu yang kita pegang paling tinggi itu adalah keyakinan kita ya, agama kita. Jadi karena saya beragama Islam ya, jadi yang paling tinggi adalah yang saya pegang adalah Al-Quran. Selama filsafat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah apa ya? Itu adalah dasar ini ya, dasar benar dan salahnya adalah yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah tentunya. Seperti itu. Silakan teman-teman yang Saya menambahkan untuk kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kebenaran berarti sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan fakta dan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan benar. Mungkin ada nambahkan lagi teman-teman. Mungkin saya bisa tambahkan Sedikit sedikit. menambahkan ya Bapak Ibu. Bu Sari mangga Ibu dulu. Ya, untuk membedakan bagaimana yang benar dan yang salah, bisa juga satu tadi seperti Pak Erwin berbasis fakta, yaitu dengan bukti empiris yang mendukung pernyataan, yaitu bisa juga dengan logika, yaitu dia memiliki argumentasi yang rasional dan tidak mengandung kesalahan berpikir. Bisa juga dengan dibuktikan dengan moral dan etika, yaitu tindakan atau gagasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, prinsip-prinsip etika yang tersebut. Bisa juga dengan dibuktikan dengan konsistensi, yaitu dapat diterima dalam ilmu dan sistem kepercayaan tertentu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Bu Anggun, silakan mungkin mau menambahkan. Boleh nambahin, Bu? Halo, boleh menambahkan nggak? Iya, Bu. Ya, silakan Bu. Halo, tadi siapa yang mau menambahkan? Saya Bu Anggun? Tadi saya mau menjelaskan, cuma sudah dijelaskan juga oleh siapa tadi sebelum saya, Bu Sari ya. Ya. Jadi nggak apa-apa mengulas kembali ya. Iya, silakan Bu Anggun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara filsafat, terus bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah, sebenarnya bukan perkara yang mudah juga ya gitu. Karena sepertinya filsafat tidak menawarkan jawaban yang mutlak gitu, melainkan mengajak kita untuk terus mempertanyakan, untuk terus berpikir kritis seperti itu. Sebenarnya kalau menurut jawaban saya sendiri ya tadi 2. Jadi kita kan punya logika ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sedang mempelajari filsafat, kita pergunakan logika kita gitu untuk mengevaluasi validasi argumen tersebut gitu, untuk menganalisis argumen dari konteks tersebut. Terus kita gunakan juga nih, apakah rasional nggak sih gitu, alasannya masuk akal nggak sih, terus ada bukti yang kuat nggak sih, seperti itu. Dan terakhir yaitu kita punya pegangan ketika logika kita sudah mentok, rasional kita juga sudah kita gunakan gitu ya, kita punya pegangan tadi ya, panduan Al-Quran gitu. Jadi kita juga bisa mengaitkan Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu kan sebenarnya sudah dijelaskan secara detail dan lengkap ya tentang kehidupan
kita sehari-hari, tentang dunia ini, tentang ilmu-ilmu seperti itu sih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anggun. Jadi untuk membedakan baik dan benar, salah dan benar itu harus berdasarkan dengan fakta, dengan dibuktikan dengan rasional gitu ya, dengan ada moral, etika dan konsistensi. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, ini mohon maaf Pak Didi, untuk konfirmasinya, kita sampai jam berapa ya Bapak presentasinya untuk kelompok 1? Sebetulnya batas kuliah kita sampai dengan jam 16. Ya. Kalau bisa saya nanti minta waktu 10 menit untuk absen dan untuk memberikan sedikit tanggapan. Baik Bapak, terima kasih. Berarti kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya Bapak untuk presentasi kelompok 1. Ya, kita lanjut buka untuk sesi kedua hari ini. Kita buka juga untuk 3 pertanyaan lagi ya teman-teman. Bapak Daud Supriyatno, mohon maaf Pak Heri Sumarno masih bertanya. Ini raise hand-nya masih nyala? Belum ya, belum lower hand ya, Iya, oke. iya. Ya, Pak Daud silahkan. Oke, terima kasih. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya tertarik dengan materi yang pertama yang tentang filsafat ya. Masih ada yang perlu saya tanyakan. Ini apa yang membedakan ilmu pengetahuan dari bentuk pengetahuan lainnya, terutama seperti seni, agama, sama intuisi. Nah, kemudian tadi juga ada yang menjelaskan di presentasi itu tentang metode ilmiah dalam menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan. Nah, untuk metode ilmiahnya ini, apakah dia bebas dari bias dan asumsi? Mungkin itu saja sih yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Iya, Bapak mohon maaf. Ini yang pertama tadi saya konfirmasi sedikit ya. Apa yang membedakan ilmu filsafat dengan bentuk lainnya gitu ya, seperti seni, budaya, dan intuisi. Betul seperti itu, Pak? Agama. Oh, agama. Bukan budaya. Oh, agama, ya. Baik, metode yang kedua, metode ilmiah apa yang bebas dari bias ya, Pak ya? Betul? Metode ilmiah itu sendiri apakah bebas dari bias atau asumsi? Tuh. Ya, baik, terima kasih Bapak. Oke. Ya, lanjut untuk penanya yang kedua, Ibu Desi Nur Farida, silahkan Ibu. Halo, Ya, terdengar Ibu. Ya, izin bertanya Pak Didi dan teman-teman di kelompok 1. Pertanyaannya sih apa ya? Terkait tadi tuh apa Ibu kan ngebahas tentang filsafat ilmu yang sama etika. Nah, saya tuh penasaran gini, bagaimana sih hubungan antara filsafat ilmu dan etika dalam perkembangan teknologi modern, seperti itu. Nah, mungkin tadi dibahas juga siapa ya yang nanya benar dan salah itu, kalau boleh menambahkan mungkin ini ya yang pernah saya baca, betul tadi berdasarkan fakta juga bisa dan logika. Nah, mungkin benar dan salah itu bisa bisa juga ke dalam segi moralitas, tergantung pada prinsip etika yang digunakan ya. Kalau saya baca pernah dari beberapa para ahli itu ya. Jadi mungkin banyak pendapat yang berbeda-beda. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Didi lebih jelas lagi ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Itu Ya, aja. terima kasih Bu Desi. Ya, betul tadi ya, tambahannya sudah dijelaskan juga sama Pak Erwin tadi dikaitkan dengan moralitas dan etika. Terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Bapak Agus Nur Fatah. Bu Pesi, maaf tadi kata yang terakhir dua orang penanya aja. Oh, 2 orang penanya aja. Ya. Nggak usah 3 nih. Iya, betul. Ada di chat. Oh, di chat ya. Mohon maaf saya nggak baca chat. Terima kasih Bu. Berarti sudah Dua orang saja hanya ya. 2 orang saja. Mohon maaf teman-teman. Pak Agus mohon maaf. Baik, dari pertanyaan Pak Daud. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya. Dari pertanyaan Pak Daud ini ada 2 pertanyaan.
Yang pertama, apa yang membedakan ilmu filsafat dengan bentuk lainnya seperti seni, agama, dan intuisi. Dan yang kedua, metode ilmiah itu apakah sudah bebas dari bias dan asumsi. Baik teman-teman kelompok 1, adakah yang ingin menjawab pertanyaan Pak Daud? Yang pertama, Bu, Iya, jadi Pak? perbedaan ilmu filsafat dengan ilmu yang lainnya, termasuk ilmu Iya, agama. iya, seni, Jadi agama, dan intuisi. kalau misalnya ilmu filsafat itu berfokus pada pertanyaan-pertanyaan dasar yang bersifat abstrak dan fundamental, seperti tentang eksistensi, pengetahuan, kebenaran moralitas, dan realitas. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemikiran eksistensi manusia dan alam semesta. Filsafat cenderung berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang ada dan mengeksplorasi berbagai pandangan atau teori mengenai dunia dan kehidupan. Kalau ilmu agama, itu ilmu berfokus pada studi tentang ajaran-ajaran agama, teks-teks suci, praktek-praktek keagamaan, dan pengalaman religius. Tujuannya adalah untuk memahami keyakinan agama, tradisi, dan etika dalam konsep kepercayaan dan spiritualitas. Kemudian kalau ilmu pengetahuan dan ilmu lainnya mungkin berdasarkan pada pemahaman dunia fisik melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena alam dan membuat prediksi yang dapat diuji tentang dunia fisik melalui metode ilmiah. Kemudian mungkin juga ada ilmu sosial, itu mengenai tentang masyarakat, perilaku manusia, dan interaksi sosial. Tujuan ilmu sosial untuk memahami pola-pola sosial, struktur masyarakat, dan dinamika antara individu dan kelompok dalam konteks sosial, ekonomi, dan atau politik. Itu mungkin perbedaan antara filsafat dengan ilmu yang lainnya, baik ilmu agama maupun ilmu sosial lainnya. Terima kasih, mungkin bisa ditambahkan lagi. Boleh menambahkan, Pak? Ya, silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, filsafat ilmu itu berbeda. Filsafat ilmu berbeda dari ilmu lainnya, termasuk agama ya, dalam beberapa aspek, yaitu satu, dilihat dari objek kajiannya. Kalau filsafat ilmu itu menganalisa hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, sedangkan agama membahas aspek spiritual, moral, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Lalu lihat dari metode pendekatannya. Kalau filsafat ilmu itu menggunakan metode reflektif, logis, dan kritis. Kalau agama berdasarkan wahyu dan keimanan. Lalu dilihat juga dari tujuannya. Kalau filsafat ilmu itu lebih kepada memahami dasar-dasar ilmu, validitas, dan batasannya. Kalau agama memberikan panduan moral spiritual untuk kehidupan manusia. Keempat, itu sifat kebenarannya. Kalau sifat filsafat ilmu, kebenarannya bersifat reflektif, sedangkan agama bersifat absolut. Itu aja mungkin, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahma atas tambahan dari pengetahuan mengenai pertanyaan Pak Daud. Teman-teman kelompok 1 ada lagi ini menambahkan? Ya, mungkin saya Bu Kasih. Iya, silakan Bu Sari. Yang pertanyaan Pak Daud yang kedua, yaitu apakah ilmu itu bebas dari bias. Jadi sebenarnya ilmu itu tidak sepenuhnya ya bebas dari bias. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu sudah berusaha menjadi objektif, tetapi dalam prakteknya bisa juga dipengaruhi oleh bias. Ya. Jadi maksudnya bisa juga untuk mengurangi bias itu dengan menerapkan metode tinjauan sejawat atau juga dengan replikasi eksperimen dari ilmuwan lain, atau bisa juga untuk mengurangi bias itu, ilmu itu bisa juga diterapkan dengan metode penggunaan statistik yang ketat. Mungkin sedikit dari saya, itu aja. Iya, terima kasih Pak Heri. Artinya tidak bias dari asumsi, ya. Betul ya Pak. Kita lanjut ya Bapak Ibu dengan pertanyaan yang kedua, Bu Desi Nur Farida. Pertanyaannya, bagaimana hubungan filsafat ilmu dengan etika
dengan perkembangan teknologi modern. Seperti itu ya, Bu Desi pertanyaannya. Mohon konfirmasinya. Iya, Halo, Bu. Bu Desi. Ya, iya, Bu. Iya. Ya, kita tunggu dari kelompok 1. Sebentar. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Desi kali ya. Iya, silakan Bu Herberta. Filsafat ilmu dan etika itu sebetulnya memiliki keterkaitan ya yang erat dalam perkembangan teknologi yang modern, di mana filsafat ilmu itu dapat membantu memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan, sementara etika itu dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi itu tidak merugikan manusia atau lingkungannya. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab dari Ya, pertanyaan Bu Desi. makasih Bu Herta. Jadi filsafat ilmu dasar itu sebagai dasar pemahaman teknologinya ya Bu ya. Dan etika itu sebagai panduan dalam penggunaan teknologinya. Sehingga filsafat ilmu dan etika itu sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Jadi filsafat ilmu itu memberikan landasan konseptual dalam memahami dan mengembangkan teknologi. Sedangkan etikanya itu memberikan batasan moral agar teknologi tidak merugikan manusia dan lingkungan. Bagaimana Bu Desi? Oke, berarti etika sebagai batasannya, sementara filsafat itu kebalik atau enggak sih ya? Ya betul, filsafat Apa itu sebagai filsafatnya? landasan Apa konseptual. filsafat ilmunya yang sebagai batasan atau batasannya, atau etika sebagai pengendali moralnya gitu ya? Ya, Berarti, jadi gini, berarti filsafat ilmunya itu sebagai landasan konseptualnya dalam memahami dan mengembangkan teknologi. Nah, sedangkan etikanya itu sebagai memberikan kita batasan moral agar teknologi kita tidak merugikan manusia dan lingkungan. Jadi dalam era teknologi ini, keduanya itu saling berjalan seiring agar kemajuan teknologi kita dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, Oke. jadi baik, berarti saling berhubungan ya, satu sama lain saling terkaitan agar tidak kebablasan dalam teknologi modern ini ya. Betul. ya betul. Terima kasih. Iya. Oke, sudah semua dijawab ya? Sudah, Bapak. Oke, saya sedikit menanggapi berkaitan dengan 5 pertanyaan tadi ya. Kalau saya lihat dari 5 pertanyaan itu, pertanyaan pertama dan pertanyaan pertama yang kedua itu hampir mirip. Berserta tadi pertanyaan yang nomor 2 dari pertanyaan sesi kedua. Itu semua ada saling berketerkaitan. Artinya filsafat itu memang memberikan ide gambaran dalam berpikir. Selanjutnya dengan adanya agama atau dengan adanya ini adalah sebagai kalau seandainya kita melihat misalnya ketika para utusan Allah atau utusan Tuhan itu diutus ke bumi, awalnya mereka itu diberikan akal, tidak langsung wahyu. Artinya dengan adanya akal mereka berpikir. Nah, ketika dia sudah berpikir, maka itu proses filsafat itu sedang berlaku dalam dirinya. Sehingga ketika dia sudah berpikir, maka pelan-pelan Allah membuka pemikirannya sehingga dia bisa mendapatkan wahyu atau pengetahuan. Itu kalau kita lihat dari ilmu filsafat. Lalu bagaimana intinya agama itu bisa menjadi penguat dalam berpikir. Batasannya seperti apa ya tadi yang seperti dengan adanya etika, seperti misalnya dengan adanya ilmu pengetahuan. Kemarin kita sudah membahas dengan adanya ilmu pengetahuan akan muncul beberapa ilmu-ilmu baru seperti misalnya di dalam biologi itu ada yang namanya cloning. Ya kan kemarin kita bahas dengan adanya etika, dengan adanya agama ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Misalnya ada lagi ketika misalnya di dalam bagaimana caranya kita menentukan kebenaran. Misalnya ada orang membawa gelas berisi air putih. Atau ketika seseorang pertama kali melihat air putih atau airnya jernih lah. Kalau 10 orang di dalam lingkaran itu mengatakan air di dalam gelas itu adalah wine putih atau misalnya arak, maka kalau orang tidak berpikir atau tidak mencoba, maka semua akan menyetujui bahwasanya air itu adalah air arak. Betul nggak? Tapi kalau seandainya mereka dengan cara berpikir realistis, dengan cara mengevaluasi, dengan cara misalnya
mencoba atau bahasa ilmiahnya dia akan melakukan ya dalam melakukan apa namanya percobaan, sehingga ketika air itu murni putih atau bukan, maka harus ada yang namanya dicoba oleh orang tersebut atau dicoba dengan komunitas itu. Apakah betul air itu arak atau bukan? Artinya dengan cara kita membedakan benar atau salah itu, maka kita tidak bisa menggunakan apa kata orang, tapi kita harus melakukan kira-kira atau misalnya kita menggunakan pemahaman yang berdasarkan ilmiah. Itu saja tanggapan saya akan langsung absen saja ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak, siap. Baik, Pak. Susi Suntari. Hadir, Pak. Eis Komaria. Hadir, Pak. Cynthia Maharani. Hadir, Pak. Indah Eka Wahyuningsi. Hadir, Pak. Sulastri. Hadir, Pak. Abdul Syukur. Hadir, Pak. Nur Anissa. Hadir, Pak. Mukhlis. Hadir, Bapak. Nadira. Hadir, Pak. Aditya Rena. Hadir, Pak. Suprihatin. Hadir, Pak. Silvi Mardiana. Hadir, Pak. Robiatul Adawiyah. Robiatul Ibu. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Nur Maisi. Hadir, Pak. Listianingsi. Hadir, Pak. Abdul. Hadir, Abdullah Pak. Hamuda Rahmat. Hadir. Kesi Nawat Iswanti. Hadir, Bapak. Konita. Hadir, Pak. Ika Mariati. Hadir, Pak. Desi Nur Farida. Hadir, Pak. Mustika Anggun. Hadir, Pak. Oke, Heri Sumarno. Hadir, Pak. Heri, hadir, Ri. Hadir, Pak. Hadir. Loh, Kamaludin. Pak Gimana? Mana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Pak Kamaludin, oke. Angga Hadir. Mulya. Oke. Hadir, Pak. Angga Wahyudin. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Mukhlis Prihartono. Izin, Pak. Hadir, Eka Pak. belum, Pak. Eka Pujastuti. Oke, Eka Puji hadir ya. Oke. Hadir, Pak. Namiro. Hadir, Pak. Kasmini. Ya, hadir. Ya. Dian Ashari. Asmini hadir, Pak. Ya, baik. Agus Nurfata. Hadir, Pak. Desi Yani. Ibu Desi. Hadir, Pak. Ya, Desi Natalia. Hadir, Pak. Sari Masidah Saipin. Hadir, Pak. Nunuk Setiawati. Saya hadir, Pak. Iskandar Ma'arif. Hadir, Pak. Rahmadiana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Arbeta. Hadir, Pak. Erwin Raka. Hadir, Pak. Sahbani. Sahbani. Pak Sahbani ada? Ada, Pak, tadi, Pak. Ada. Mas Arbani ada. Kurniawati. Baik. Ada, Pak. Kurniawati Tadi ada. Ada juga. Yosua Partogi. Hadir, Pak. Daud. Hadir, Pak. Oke, Daud. Oke. Baik, ada yang izin. absen? Saya Gimana? belum dipanggil, Pak. Eka Wisudaningsi belum dipanggil, Pak. Eka. Oh, Wisudan. tadi, Bu. Eka Wisudaningsi sudah. Ya, hadir, Pak. Sudah. Ya. Oke. Baik, itu saja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir.
karena ini pertemuan terakhir kita sebelum liburan, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Kita bertemu lagi tanggal 8 ya, perkuliahan sesuai dengan jadwalnya. Kalau nanti kita bertemu hari Sabtu, kita bertemu lagi online. Kami dari kampus Unindra, khususnya saya pribadi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita bertemu lagi di minggu atau di pertemuan yang akan datang. Silakan yang presentasi boleh ditutup. Baik, Bapak, terima kasih atas masukan tambahan dari kelompok kami. Ya, baik teman-teman, selesai sudah presentasi dari kelompok 1, dapat kami simpulkan sedikit bahwa filsafat itu adalah cabang ilmu yang berfokus pada kajian mengenai berbagai pertanyaan fundamental tentang kehidupan, pengetahuan, realitas, moralitas, eksistensi, pikiran, dan bahasa. Dan filsafat itu memberikan ide untuk kita berpikir, dan dengan adanya proses berpikir, berarti proses filsafat sudah ada dalam diri kita masing-masing. Terima kasih teman-teman dan Bapak atas waktunya yang diberikan kepada kelompok 1 untuk pemaparan materi pengantar filsafat. Mohon maaf apabila penyampaian dari kami kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan buat kelompok 1, luar biasa. Luar biasa. Biasa di Ya. luar. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Mohon maaf lahir batin, teman-teman. Sampai jumpa habis lebaran. Mohon maaf lahir batin. Foto bersama Sayang. Foto bersama dulu Pak Muklis. Bapak udah keluar ya? Foto bersama Ya, dulu. Bapak udah keluar ya? Bapak udah keluar kan? Udah kita aja ya. Tadi udah. Nggak bosan. Senyum yang Bapak itu masuk lebar. kembali kapan ya? Masuk Senyum kembali yang kapan ya? lebar. Ayo Pak Ketua dikasih aba-aba dulu foto. Tanggal 14 April, Pak. Oh, Senyum tanggal ya. 14 April. Siap. 14 April hari Sabtu. 2, 3. Nah, ini yang pertama ya. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua. Nanti dulu dikirim dulu. Hitungan ke Nggak 1000. lupa. Wah, lama Oke, amat. siap. Tadi sabar. Dimatikan tadinya. Pura-pura bahagia. Ya, yang kedua. Bahagia beneran. 1, 2, 3. Ya, Bu Ika lagi senyumnya. Boleh, udah selesai. Alhamdulillah. Buka tangannya. Merayakan Idul Fitri teman-teman. Pegel. Pakai koyo, Pak Wahyu pakai koyo. Tinggal nungguin maghribnya. Semangat. Ayo Budi, Bapak Ibu, ayo. Maghrib lewat pembayaran. Izin live ya Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu. Udah maghrib Bu Haji. Izin live Bapak Ibu. Pembayarannya Sekolah maghrib. dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Ini udah gila ini. Pebayuran mah udah maghrib Bu Haji. Sini dah. Nggak percaya mah susul. Dadah teman-teman, dadah. Ya izin live. Sampai jumpa lagi.